Setelah mereka masuk, mereka kaget melihat keadaan mengerikan dalam ruangan. Peneliti menemukan 4 tahanan yang masih hidup. Keempat tahanan ini melakukan mutilasi dan pengeluaran isi perut. Mereka juga merobek kulit serta otot dan mengeluarkan organ-organ dalam tubuh. Tidak sampai di situ, para tahanan ini juga melakukan kanibalisme terhadap diri mereka sendiri, serta kanibalisme terhadap tahanan-tahanan yang lain. Para peneliti juga menemukan genangan darah dan air setinggi 10 cm dikarenakan saluran air yang tersumbat oleh kertas dan potongan daging dari tahanan kedua yang ditemukan tewas di lantai. Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe Desuhi agar aku makin semangat bikin konten yang menarik ke depannya. Kali ini kita akan membahas mengenai eksperimen gila dan mengerikan yang pernah dilakukan oleh para peneliti, yakni mengenai eksperimen tidur Rusia yang dilakukan oleh pemerintahan Rusia pada sekelompok tahanan politik yang merupakan musuh dari negara pada masa Perang Dunia Kedua. Pada eksperimen ini, tahanan tersebut dipaksa agar tidak tertidur dan tetap terjaga selama berhari-hari. Hal ini mengakibatkan para tahanan mendapatkan efek psikologis yang sangat mengerikan. Gimana cerita selengkapnya? Mari kita bahas. Eksperimen tidur Rusia ini berawal dari eksperimen yang dilakukan pada tahun 1947 di fasilitas rahasia pengujian Soviet. Eksperimen ini tentu telah mendapatkan persetujuan dari pihak militer. Kemudian, 5 tahanan yang dianggap musuh negara ditahan di kamar gas tertutup. Mereka dipaksa agar tetap terjaga dan diberi senyawa stimulan berupa gas, sehingga para tahanan yang merupakan kelinci percobaan ini tetap terjaga selama 30 hari. Para tahanan ini juga diberikan janji-janji palsu, yakni mereka akan dibebaskan apabila sudah melakukan eksperimen ini selama 30 hari berturut-turut. Pada 5 hari pertama, para tahanan yang merupakan kelinci percobaan ini bersikap seperti biasanya. Mereka berbicara satu sama lain dan berbisik kepada para peneliti melalui kaca satu arah. Setelah tahanan ini masuk hari ke-9, salah satu tahanan mulai berteriak tak terkendali selama berjam-jam, sedangkan para tahanan yang lain tidak bereaksi terhadapnya. Pria tersebut berteriak begitu lama, yang membuat pita suaranya robek hingga membuat dia tidak dapat lagi berbicara. Tak lama kemudian, salah seorang dari tahanan yang kedua ini juga berteriak seperti halnya tahanan yang tadi. Tapi anehnya, para tahanan yang lain berusaha untuk mencegah peneliti melihat ke dalam ruangan dengan menempelkan halaman buku yang robek dan kotoran mereka sendiri di jendela. Beberapa hari berlalu, ruangan tersebut begitu sunyi dan para peneliti tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam ruangan tersebut. Para peneliti menggunakan intercom untuk memastikan apakah tahanan ini masih hidup atau tidak bernyawa lagi. Tak lama kemudian, salah seorang tahanan memberikan respon terhadap peneliti tersebut. Pada hari ke-15, para peneliti sama sekali tidak mendapatkan informasi mengenai apa yang terjadi di dalam ruangan tersebut. Akhirnya mereka memutuskan untuk mematikan gas stimulan ini dan memastikan bagaimana keadaan di dalam ruangan. Namun anehnya, para tahanan ini tidak mau gas stimulan yang diberikan kepada mereka tersebut dimatikan karena mereka takut akan bisa tertidur. Mendengar ucapan dari para tahanan tersebut, peneliti ini merasa heran. Kenapa para tahanan ini? Para peneliti memutuskan untuk masuk ke dalam ruangan. Setelah mereka masuk, mereka kaget melihat keadaan mengerikan dalam ruangan. Peneliti menemukan 4 tahanan yang masih hidup. Keempat tahanan ini melakukan mutilasi dan pengeluaran isi perut. Mereka juga merobek kulit serta otot dan mengeluarkan organ-organ dalam tubuh. Tidak sampai di situ, para tahanan ini juga melakukan kanibalisme terhadap diri mereka sendiri, serta kanibalisme terhadap tahanan-tahanan yang lain. Para peneliti juga menemukan genangan darah dan air setinggi 10 cm dikarenakan saluran air yang tersumbat oleh kertas dan potongan daging dari tahanan kedua yang ditemukan tewas di lantai. Melihat hal tersebut, para peneliti ini membebaskan para tahanan dan mengeluarkan mereka dari ruangan tersebut.
Anehnya, para tahanan ini menolak untuk dikeluarkan dari ruangan tersebut. Malahan para tahanan ini memohon kepada para peneliti untuk terus diberikan stimulon gas ini. Mereka malah melukai salah seorang tentara dan membunuh salah satu tentara yang berusaha mengeluarkan mereka dari ruangan. Setelah para tahanan ini berhasil keluar dari ruangan tersebut, mereka menunjukkan perubahan kekebalan tubuh yang sangat ekstrim, yaitu kemampuan resistensi tubuh seseorang terhadap obat penenang yang sebelumnya belum pernah terjadi. Mereka juga memiliki kemampuan dapat hidup meski memiliki cedera yang sangat mematikan. Tapi para tahanan ini malah dihantui oleh rasa putus asa karena ingin terjaga dan diberi stimulan. Para peneliti juga menemukan hal yang ganjil terhadap objek penelitiannya. Apabila salah satu tahanan ini tertidur, maka mereka akan mati. Setelah para tahanan ini dirawat karena luka yang dialaminya, 3 tahanan yang selamat kembali dimasukkan ke dalam ruangan atas perintah dari komandan militer. Meskipun percobaan ini sangat bertentangan dengan keinginan para peneliti. Monitor EEG menunjukkan momen singkat kematian otak dari subjek penelitian sebelum ruangan disegel. Salah seorang tahanan meninggal karena tertidur, dan satu-satunya tahanan yang dapat berbicara tiba-tiba berteriak agar segera dimasukkan ke dalam ruangan tersebut. Komandan militer memberikan perintah kepada 3 orang peneliti untuk dapat masuk ke ruangan bersama dengan 2 tahanan yang masih tersisa. Namun salah seorang peneliti mengambil senjatanya dan mengarahkan pistol ke arah komandan. Ia menembak kepala komandan sehingga membuat komandan ini terbunuh di tempat penelitian tersebut. Tidak sampai di situ, peneliti ini juga membunuh saksi yang melihat kejadian tersebut. Kemudian mereka bergegas untuk keluar dari ruangan, hanya menyisakan 1 tahanan yang masih hidup. Peneliti yang merasa ketakutan ini menjelaskan bahwa dia merasa tidak dapat lagi berada di dalam ruangan bersama dengan makhluk yang tidak layak lagi disebut sebagai manusia. Dengan ekspresi yang penuh keputusasaan, kemudian dia bertanya kepada salah seorang tahanan tersebut, "Siapa kamu?" Mendengar hal tersebut, para tahanan ini cuma tersenyum dan mengungkapkan identitas dirinya bersamaan dengan salah seorang tahanan yang lain yang ikut terjatuh. Setelah momen tersebut, peneliti ini menembak salah seorang tahanan yang masih hidup ini tepat di jantungnya. Di sisa nafas terakhirnya, tahanan ini mengungkapkan kata-kata terakhirnya. Jadi, hampir bebas.